Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Abu Ja'far Al-Ghifari dipesan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jaddidus safinah. Wahai Abu Ja'far Al-Ghifari, perbaharuilah kapalmu, karena sesungguhnya kau akan menyeberangi lautan. Artinya iman. Maka perbaharuilah imanmu, karena iman ini adalah permata yang sangat berharga. Dengan keimanan kita, maka akan menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka perbaharuilah iman. Lalu bagaimana memperbaharui keimanan kita? Jaddidul iman biqauli la ilaha illallah. Rasulullah mengajarkan perbaharuilah imanmu dengan perkataan, dengan ucapan tiada Tuhan selain Allah. Artinya dimanapun kita berada, maka ucapan tiada Tuhan selain Allah kita lakukan. Bukan hanya sekedar kata-kata saja. Ketika di dalam perjalanan, sedang di pasar, di kantor, ataupun dimanapun, kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Ketika kita berjualan, kalau kita sudah mengamalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka ketika azan datang, maka tinggalkan semua itu, maka kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang meminta-minta ataupun ada yang membutuhkan untuk diri mereka, maka kita bantu. Ini adalah merupakan perbaharuan keimanan. Dan bagaimana cara memperbaharui keimanan? Kita juga bisa menghadiri pengajian-pengajian, menghadiri majlis taklim untuk senantiasa mengutamakan ataupun mengamalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka ucapan inilah yang akan menyelamatkan kita. Perbaharuilah keimanan kita dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, mengingat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, maka suatu bagaimanapun keadaannya, maka kita tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Kita tidak terpengaruh dengan godaan-godaan apapun, karena yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Dan kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang kedua, wa tazawwadu fa inna safarata ba'idatun. Wahai Abu Ja'far Al-Ghifari, berbekallah, karena perjalanan itu sangat jauh. Artinya kita harus berbekal untuk perjalanan yang jauh. Jangankan perjalanan yang jauh menuju akhirat, kita menuju suatu tempat saja, umpamanya kita ke pasar, itu pasti butuh bekal. Butuh untuk melakukan perjalanan-perjalanan bekal yang cukup. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah,
maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takwa inilah yang akan menjadikan bekal. Kalau sudah takwa yang menjadikan sebagai bekal, maka kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pejabat tidak melakukan korupsi. Sebagai rakyat taat kepada pemerintah. Sebagai seorang pedagang tidak mudah menipu. Kalau sudah bekal takwa, maka bekal yang paling utama ini adalah takwa. Maka kita senantiasa berbekal dengan ketakwaan, yaitu imtithal awamirillah wa jinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah. Kemudian pesan Rasulullah SAW kepada Abu Ja'far Al-Ghifari yang ketiga adalah wa khaffifil hamla fa innal jabala kasud. Ringankanlah, entengkanlah bawaanmu karena engkau akan naik ke atas gunung. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kita akan naik ke atas gunung, tentunya jangan kita banyak bawa bawaan. Entengkanlah bawaanmu. Cukup air minum saja. Cukup bekal untuk naik ke atas saja. Tidak perlu membawa ransel yang begitu besar. Tidak perlu membawa tenda yang begitu berat. Tapi entengkanlah bawaanmu. Artinya apa? Artinya perbanyakilah amal soleh. Jangan perbanyak dengan dosa. Perbanyakilah perbuatan kebaikan-kebaikan. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Karena itu akan meringankan beban kita. Beban yang akan kita terima. Ketika kita meringankan bawaan-bawaan itu dengan amal soleh yang kita lakukan, maka kita akan sampai ke atas gunung sana. Artinya kita akan sampai menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin perjalanan yang begitu tinggi, maka entengkanlah bawaan kita. Entengkanlah dengan amal soleh yang kita lakukan. Dan jangan terlalu berlebih-lebihan dengan banyak dosa. Kemudian pesan Rasulullah SAW kepada Abu Ja'far Al-Ghifari, wa akhlis fil amal, dan ikhlaskanlah di dalam beramal. Ikhlas dalam arti tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlaku riya. Karena kalaulah iman, amal kita yang kita lakukan tanpa dengan keikhlasan, maka segala amal apapun yang kita lakukan, karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah kami perintahkan, tidaklah aku perintahkan kamu sekalian melainkan untuk beribadah dengan ikhlas, dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ibadah dengan ikhlas. Kalau kita beribadah dengan ikhlas, maka pahala yang kita raih. Ikhlas dalam arti melakukan segala kebaikan, tidak ingin dilihat orang lain, tidak ingin dilihat siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana letaknya ikhlas? Apakah di mulut? Saya ikhlas. Saya bisa ikhlas. Saya ngasih ini ikhlas. Tidak, tetapi ikhlas adanya dalam hati kita, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu